Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Setianingrum, NPM 20.01.01.0025, kelas manajemen 20A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah AIK 4. Untuk soal yang pertama, jelaskan bagaimana pandangan Islam tentang riba dan bunga beserta dalil yang menyertainya. Jadi, riba itu merupakan suatu pengambilan tambahan baik dalam bentuk transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Sedangkan bunga merupakan biaya yang harus dibayarkan kepada lembaga keuangan karena mendapatkan jasa pinjaman uang. Jadi, menurut pandangan Islam itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, terlihat jelas bahwa bunga itu riba, dan riba itu hukumnya haram. Dan untuk dalil yang menyertainya yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun narol lati aidan lil kafirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanamkan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Perihalalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Untuk soal yang kedua, jelaskan bagaimana bank dan perusahaan penanaman modal dalam Islam dan beserta dalilnya. Jadi, bank itu merupakan sebuah tempat di mana kita menyimpan uang kita dengan aman. Dalam Islam, bank itu disebut bank syariah karena merupakan bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Jadi, implementasi prinsip syariah ini dapat membedakan bank Islam dengan bank konvensional lainnya. Yang pada intinya, prinsip ini menganut kepada syariat Islam yang berpedoman utama pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan perusahaan penanaman modal itu dapat disebut sebagai perusahaan investasi. Menurut pandangan para ulama, bahwa sistem penanaman modal ini atau yang dikenal dengan sebutan investasi itu hukumnya halal. Untuk dalil yang menyertainya itu bunyinya Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wa huwa yudha'ifu liman yasha wa huwa wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Untuk soal yang ketiga, jelaskan kredit konsumtif dan non-konsumtif dalam Islam beserta dalil yang menyertainya. Jadi, kredit konsumtif itu atau dikenal dengan pinjaman konsumtif merupakan sebuah pinjaman yang dimaksudkan bukan untuk kebutuhan atau kegiatan yang dapat menghasilkan sebuah keuntungan, namun dalam pinjaman ini hanya untuk keinginan semata saja. Sedangkan kredit non-konsumtif itu adalah kebalikan dari kredit yang sebelumnya itu, yaitu merupakan suatu jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pemasukan dengan cara membeli suatu aset. Dan untuk dalil yang menyertainya telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, atau hendaklah
seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, maka janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripadanya. Untuk soal yang selanjutnya, jelaskan hubungan antara zakat dan inflasi. Jadi zakat itu merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang beragama Islam. Dan zakat itu diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, mustahik, dan yang lainnya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Hubungan antara zakat dengan inflasi, hubungannya itu tidak berpengaruh secara signifikan, dan itu menjadikan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Dan untuk dalil yang menyertainya itu bunyinya wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basyir, yang artinya itu, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu itu kamu akan mendapatkannya suatu pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Untuk soal yang terakhir, apakah asuransi itu diperbolehkan dalam Islam? Coba jelaskan serta bacakan dalil yang menyertainya. Jadi dapat diketahui bahwa dalam Islam itu tidak melarang setiap orang memiliki asuransi, karena suatu asuransi itu diperbolehkan asalkan dana yang terkumpul itu dikelola sesuai dengan syariat-syariat Islam. Karena hal ini telah disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang pedoman asuransi syariah. Dan untuk dalil yang menyertainya, bunyinya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.